Selamat pagi semuanya ya. Kali ini kita lanjut pembelajaran kita mengenai topik layang-layang ya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian layang-layang dan sifat dari layang-layang. Oke, di sini pengertian layang-layang didefinisikan berdasarkan proses pembentukan layang-layang tersebut. Ya, jadi ada dua. Yang pertama itu layang-layang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit ya. Oke, di sini ada dua buah segitiga ya. Yang pertama segitiga BDA yaitu segitiga sama kaki ya. Dan kedua ada segitiga BCD. Ini juga segitiga sama kaki. Oke, kedua segitiga ini memiliki ukuran yang sama di salah satu sisinya ya. Kita anggap itu sisi alasnya sama. Berarti panjang BD di segitiga BDA itu sama dengan panjang BD di segitiga BDC. Jadi kalau kedua segitiga sama kaki ini kita impitkan, maka akan terbentuk sebuah layang-layang ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga layang-layang itu terbentuk dari segitiga sembarang ya, yang kongruen. Arti kongruen itu sama dan sebangun atau sama persis ya. Di sini ada segitiga ya, segitiga sembarang ini ya. Jadi kedua segitiga sembarang ini kan sama, kongruen. Jadi kalau kita impitkan di salah satu sisinya, kita anggap ini berimpit di sini di alas, maka akan terbentuk sebuah layang-layang ya. Jadi itulah definisi atau pengertian dari layang-layang berdasarkan proses pembentukannya. Selanjutnya akan diterangkan mengenai sifat-sifat layang-layang. Oke, sifat layang-layang yang pertama adalah pada setiap layang-layang masing-masing sepasang sisinya sama panjang ya. Ya, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Artinya adalah misalkan ini layang-layang ABCD ya. Yang sepasang sisinya sama panjang artinya adalah AB ya, sisi AB ini sama panjang dengan sisi AD ya. Dan yang kedua sisi BC itu sama dengan sisi DC. Oke, itulah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, pada setiap layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Ingat ya, hanya sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Oke, jadi dari gambar layang-layang ini, sudut yang berhadapan yang sama besar itu yang mana? Itu adalah sudut ABC ya, sudut ABC ya, itu sama dengan sudut ADC ya. Hanya sudut inilah dengan ini yang sama besar. Kalau sudut A dengan sudut C itu tidak sama besar ya, itu perlu diingat. Itu sifat yang kedua. Yang perlu kami ingat lagi ya, di sini diagonal AC itu membagi sudut A dan sudut B menjadi dua sama besar ya. Maka seandainya sudut A ini 60 derajat, maka masing-masing nilai sudut ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Begitu juga dengan ini. Ya, jadi ingat diagonal AC itu membagi sudut ya, sudut A dan sudut C menjadi dua bagian yang sama besar. Tetapi diagonal BD ini tidak membagi sudut B dan sudut D menjadi dua bagian yang sama besar. Itu perlu kamu pahami. Yang dibagi dua adalah diagonal yang vertikalnya. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kedua diagonal layang-layang itu berpotongan tegak lurus ya. Ya, kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus dan membagi salah satu diagonalnya sama panjang ya. Oke, jadi diagonal mana yang dibagi sama panjang?
yaitu diagonal yang horizontal ini, ya, dibagi 2 sama panjang oleh diagonal vertikal. Ya, seandainya panjang BD ini 10, ya, 10, maka dari B ke O itu setengahnya 5, ini 5. Tetapi diagonal dari BD ini tidak membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang, ya. Seandainya AC tadi 16, bukan berarti ini 8, ini 8. Itu salah, ya. Oke, itu yang perlu kamu ingat, sifat-sifat dari layang-layang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Di sini dikatakan pada layang-layang ABCD, besar sudut ABC itu 105 derajat dan besar sudut ADB-nya 70 derajat. Ini tanya tentukan besar sudut BAC dan besar sudut CDB. Oke, kita buat ilustrasi gambar dari soal, ya. Ada layang-layang namanya ABCD. Besar sudut ABC berarti ABC. Berarti sudut B itu 105 derajat dan sudut ADB, ya, ADB berarti ini 70 derajat, ya. Oke, ini tanya yang pertama adalah besar sudut BAC. BAC berarti sudut yang ini, ya. Oke, untuk mencari sudut BAC, ya, sesuai sifat daripada layang-layang, diagonal AC pastilah membagi sudut A menjadi 2 bagian sama besar, ya. Berarti sudut BAC ini pasti sama dengan sudut BAC yang ini, ya. Sekarang kita cari yang ini. Oke, ini kan sebuah segitiga siku-siku, ya. Ini 70 derajat, ini siku-siku 90 derajat. Maka sisanya ini adalah 180 dikurangi dengan 90 ditambah 70, diperolehlah 20 derajat, ya. Berarti diperolehlah sudut DAC ini 20 derajat. Karena ini 20 derajat, pastilah juga ini 20 derajat, ya, karena sesuai sifat daripada layang-layang. Oke, itu jawaban yang pertama, yang A. Yang B, besar sudut CDB. CDB, ya, berarti yang ditanya adalah sudut D yang ini, ya. Oke, bagaimana mencarinya? Sesuai juga dengan sifat layang-layang, sudut B di sini dengan sudut D di sini harus sama, ya. Oke, sudut ini semuanya 105 derajat. Sedangkan dari sini, ya. Oke, Bapak ulangi. Semua ini 105 derajat. Dari sini ke sini itu 70 derajat. Maka sisanya ini adalah 105 dikurangi dengan 70 derajat. Berarti diperolehlah 35 derajat. Maka sudut dari CDB ini itu adalah 35 derajat. Oke, itulah contoh soal, ya, menggunakan sifat-sifat dari layang-layang dalam menjawab soal. Oke, sekian topik kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.